Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan pidato dengan judul Kenakalan Remaja. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Wasya Fitri dengan NIM 250407551032 dari kelas C25B. Teman-teman yang saya hormati, masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Masa ini adalah masa transisi, masa pencarian jati diri, serta masa di mana seseorang mulai memahami dunia di sekelilingnya. Pada tahap ini, banyak perubahan terjadi secara bersamaan, baik perubahan fisik, perubahan emosi, hingga perubahan cara berpikir. Perubahan tersebut membuat remaja menjadi lebih sensitif terhadap pengaruh lingkungan dan juga pergaulan. Disinilah tantangan besar muncul. Rasa ingin tahu yang besar dapat menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk pada perilaku yang menyimpang. Jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Perilaku ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi keluarga, sekolah, bahkan masyarakat, serta masa depan. Kenakalan remaja muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang tampak ringan seperti membolos sekolah, berkata kasar, melawan orang tua, atau tidak memenuhi aturan yang berlaku. Namun, ada pula yang lebih serius dan berbahaya, seperti tawuran, merokok, penyalahgunaan media sosial, serta pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Semua perilaku ini dapat menghancurkan masa depan seorang remaja jika tidak segera dihentikan. Teman-teman yang saya banggakan, penyebab kenakalan remaja sendiri sangat beragam. Faktor pertama adalah kurangnya perhatian atau komunikasi dalam keluarga. Banyak remaja yang merasa tidak didengar atau tidak diperhatikan sehingga mencari pelarian di tempat lain. Yang kedua, lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Teman-teman dapat memberi pengaruh yang sangat kuat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang ketiga, tekanan kelompok atau peer pressure yang membuat remaja merasa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya agar dapat dianggap keren. Yang keempat, perkembangan teknologi yang begitu cepat. Media sosial dan internet dapat menjadi sarana belajar, namun bila disalahgunakan dapat menjadi sumber penyimpangan dan informasi yang salah. Namun, apapun penyebabnya, kita sebagai remaja tetap memiliki pilihan. Kita memiliki kemampuan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Kita bisa memilih untuk menjadi remaja yang baik, yang bermanfaat, dan yang mampu membanggakan orang tua serta guru. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perkuat iman dan karakter. Remaja yang memiliki nilai moral dan akhlak yang baik akan lebih kuat dalam menghadapi godaan. Iman adalah benteng yang melindungi kita dari hal-hal buruk. Kedua, pilih pergaulan yang positif. Teman adalah cerminan diri kita. Bila kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan ikut menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika bergaul dengan teman yang suka melakukan hal buruk, maka kita juga bisa ikut terseret ke hal yang buruk.
Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di era digital, semua informasi begitu mudah diakses. Kita harus mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga berbahaya agar tidak terjebak dalam konten negatif, berita bohong, atau pergaulan virtual yang salah. Keempat, taati dan hargai nasihat orang tua serta guru. Mereka memberikan nasihat bukan hanya ingin membatasi kita, tetapi karena mereka ingin melindungi kita. Karena sesungguhnya pengalaman mereka adalah pelajaran berharga yang tidak semua orang miliki. Kelima, fokus pada impian dan tujuan hidup. Remaja yang memiliki tujuan akan lebih mudah menghindari pergaulan buruk karena ia tahu apa yang ingin ia capai di masa depan. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Jangan sampai masa remaja yang seharusnya menjadi waktu untuk tumbuh dan belajar malah terbuang sia-sia karena perilaku yang merugikan bagi kita dan juga bagi bangsa. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu menjadi contoh bagi orang lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.